Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan ke-8 di mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal perkuliahan, pada pertemuan ke-8 ini kita membahas tentang kurikulum terintegrasi di sekolah atau di lembaga PAUD. Saya kira terkait dengan apa itu kurikulum sudah kita pelajari di awal perkuliahan, sehingga itu tidak menjadikan landasan lagi di awal pertemuan ke-8 ini, ya. Tetapi di sini kita lebih kepada pengembangan kurikulum PAUD, yang mana pengembangan kurikulum PAUD itu sangat banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah kurikulum terintegrasi. Baik, kurikulum terintegrasi atau integrated curriculum lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan yang ada di dalam suatu pembelajaran harus terintegrate atau terpadu secara menyeluruh. Nah, keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran atau pemusatan topik pembahasan yang ada pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu. Atau kalau di PAUD itu lebih kepada tema ya, atau tematik yang diperlukan, sehingga batas-batas antara tema dapat ditiadakan karena di sini adanya terintegrasi atau terhubungnya dengan topik atau tema yang lainnya. Oke. Sehingga keberadaan proses pembelajaran ini tidak terfokus ya teman-teman pada mempelajari satu pelajaran saja atau satu tema saja, satu topik saja, melainkan ada topik yang mana itu hanya dijadikan sarana untuk mendekati suatu permasalahan yang menjadi fokus kajian. Oke, itu ya pengantar terkait dengan kurikulum terintegrasi pada anak usia dini. Oke. Nah, selanjutnya topik pembahasan terkait apa yang akan kita pelajari ada 3. Pertama, definisi kurikulum terintegrasi. Kedua, klasifikasi kurikulum integrasi menurut Robin Huganti. Ketiga, alur pengembangan kurikulum terintegrasi. Oleh karenanya, 3 poin penting ini semoga kita bisa mempelajari bersama hingga kita paham betul apa esensi dari kurikulum integrasi ini, khususnya yang berada di kurikulum pendidikan anak usia dini. Oke. Kita masuk pada definisi kurikulum terintegrasi. Apa itu kurikulum integrasi? Kurikulum terintegrasi adalah suatu pendekatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah atau lembaga pendidikan ya, yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan bidang studi ke dalam satu kesatuan yang lebih koheren dan bermakna. Dalam kurikulum integrasi, pendidikan tidak hanya terfokus pada pembelajaran secara terpisah untuk setiap mata pelajaran atau setiap tema ya. Kalau diaplikasikan di dalam
pendidikan anak usia dini, melainkan menggabungkan elemen-elemen dari beberapa mata pelajaran atau disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual kepada siswa atau kepada anak didik kita. Oke, itu ya. Nah, tujuan dari kurikulum terintegrasi ini adalah untuk membantu siswa menghubungkan dan menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh, ya, yang mereka peroleh dari berbagai bidang studi atau dari berbagai tema-tema ke dalam kehidupan sehari-hari, tema-tema pembelajaran yang ada di PAUD tentunya. Nah, kurikulum terintegrasi ini biasanya melibatkan kolaborasi antara guru, kemudian sehingga mereka dapat bekerja sama untuk merancang pengalaman belajar yang terintegrasi. Jadi, misal kalau memang PAUD tersebut atau lembaga PAUD sudah menerapkan sentra, nah setiap penanggung jawab dalam kelas sentra itu bisa berkolaborasi dengan guru yang lainnya, yang penanggung jawab sentra lain. Sehingga mereka dapat bekerja sama untuk merancang pengalaman pembelajaran yang terintegrasi. Nah, contohnya ketika mungkin dicontohkan dalam dicontohkan di dalam sentra persiapan. Nah, di dalam sentra persiapan itu harus terintegrasi juga dengan sentra bahan alam, misalkan seperti itu. Jadi tema dalam satu hari itu secara berkesinambungan satu dengan yang lain itu nyambung gitu, tidak terpisah gitu ya. Pendekatan ini memungkinkan anak bisa mengembangkan keterampilan berpikir lintas tema atau topik ya, dan mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi sebuah tantangan gitu ya, yang seringkali kompleks dan multidisiplin atau berbagai hal gitu ya. Sementara implementasinya di dalam setiap lembaga itu sangat bervariasi sekali. Sehingga kurikulum terintegrasi ini bisa diwujudkan melalui berbagai ciri khas dari masing-masing lembaga. Kayak gitu ya. Selanjutnya, klasifikasi pengintegrasian kurikulum di sekolah atau madrasah, atau kita lebih ke pendidikan anak usia dini. Ada tiga model klasifikasi menurut Robin Foganty. Ya, yang pertama adalah pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu. Yang kedua, pengintegrasian beberapa disiplin ilmu. Ketiga, pengintegrasian di dalam satu dan beberapa disiplin ilmu. Maksudnya apa ya 3 klasifikasi menurut Robin ini? Nah, mari kita bahas ya. Untuk yang pertama, pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu, ya, model yang pertama ini. Nih, model yang pertama terkait dengan pengintegrasian kurikulum di dalam satu disiplin ilmu, yaitu model ini
ya merupakan integrasi yang mentautkan dua atau lebih bidang ilmu yang serumpun. Misal, di bidang ilmu alam atau tema terkait dengan benda-benda langit gitu ya. Kita langsung aplikasikan di dalam tema yang ada di dalam pendidikan anak usia dini tentunya. Misalnya di bidang ilmu tadi ya di tema tentang benda-benda di langit, mentautkan antara dua tema ya dalam topik yang mana memiliki relevansi. Misalkan kalau benda-benda alam ya, berarti benda-benda langit, mohon maaf, benda-benda langit yang ada di langit, ada planet, misalkan gitu ya, ada bintang, kemudian ada bulan dan seterusnya yang memiliki relevansi atau antara tema dalam tema benda-benda langit gitu. Itu ya. Nah, begitupun dengan tema yang relevan pada misalkan di tema-tema yang lain seperti tema apa hewan ya. Misalkan di dalam tema hewan, temanya hewan, tetapi di situ terdapat subtopik yang memang memiliki kesamaan. Misal hewan eh, hewan yang tinggal misalkan di dalam tema terkait dengan hewan ya. Di situ hewan yang bisa disembelih atau yang tidak disembelih gitu. Jadi misalkan di dalam hal tersebut ya jika dipadukan dalam model ini hanya dalam satu rumpun bidang ilmu saja gitu ya. Kalau tadi kan benda-benda langit ya. Nah, kemudian itu terkait dengan ilmu alam. Kemudian tentang hewan atau ya tadi ya dicontohkan dengan benda-benda langit dengan binatang atau hewan yang mana bisa disembelih atau tidak disembelih gitu. Itu kan bagian dua tema yang mana landasan bidang ilmunya yang berbeda. Yang satu mungkin tentang ilmu alam, yang satu tentang ilmu agama tentang hewan-hewan yang mana bisa disembelih, gitu ya. Nah, di situ terdapat sifat perpaduan dalam model yang hanya satu rumpun bidang ilmu saja atau interdisipliner, gitu ya. Oke. Kemudian, kalau yang kedua, pengintegrasian beberapa disiplin ilmu. Beberapa disiplin ilmu yang mana oh oke. Yang kedua terkait dengan pengintegrasian beberapa disiplin ilmu ya. Model ini merupakan integrasi yang mentautkan antar disiplin ilmu yang berbeda. Misalnya, tema yang ada dalam bidang ilmu sosial dengan bidang ilmu alam. Sebagai contoh, tema energi ya, merupakan tema yang dapat dikaji dari bidang ilmu yang berbeda, baik dalam bidang ilmu sosial. Tentu kebutuhan energi dalam masyarakat dan bidang ilmu alam tentang bentuk-bentuk energi dan teknologinya. Nah, sehingga model integrasi beberapa disiplin ilmu ini akan terlihat ya pada penyajian tema yang nanti akan diberikan kepada suatu pembelajaran kepada anak gitu. Yang ketiga, pengintegrasian di dalam satu dan beberapa disiplin ilmu. Nah, model yang ketiga tentang pengintegrasian di dalam satu dan beberapa disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang paling kompleks ya karena mentautkan antar disiplin ilmu yang serumpun sekaligus bidang ilmu yang berbeda.
Oke, misalnya antara tema yang ada di dalam ilmu sosial, bidang ilmu alam, teknologi, atau ilmu agama. Sebagai contoh ini ya, misalkan tema tentang apa, tumbuhan gitu ya misalkan. Tema tentang tumbuhan itu bisa tema yang dapat dikaji dari berbagai ilmu yang berbeda gitu. Bisa mungkin tadi tentang gitu ya. Tema-tema yang mungkin nanti bisa digunakan untuk beberapa bidang ilmu gitu. Oke, itu menurut Trianto yang diadopsi dari Fogarty. Ini saya ambil dari referensi eh, yang dipublish pada tahun 2007. Secara ideal, ya, hasil yang diinginkan dalam pengembangan kurikulum terintegrasi ini membentuk kemampuan anak yang menggambarkan seorang anak yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nantinya gitu, atau anak yang bisa menjawab tantangan zaman ya, dan juga eh, memberikan suatu potensi kepada anak untuk memiliki kompetensi-kompetensi yang memang dia pasti akan bisa gitu ya, menjalani kehidupan sehari-harinya sesuai dengan mana dia bertumbuh dan berkembang di lingkungannya. Nah, kemampuan dalam memecahkan masalah secara ilmiah merupakan bagian dari karakteristik pembelajaran kurikulum ini. Jadi sebetulnya kurikulum terintegrasi ini bagian dari kurikulum yang mana lebih tepatnya teman-teman bisa menggunakan metode project gitu ya. Nah, atau metode yang bisa di situ menghadirkan suatu permasalahan yang memang harus dituntaskan oleh anak gitu ya. Oke, kita cukup ya penjelasan terkait dengan klasifikasi pengintegrasian di dalam kurikulum terintegrasi ini. Jadi ini ada tabel klasifikasi yang bisa dilihat bahwa yang pertama, integrasi kurikulum di dalam satu disiplin ilmu atau interdisiplin ilmu, yaitu model yang terintegrasinya, model tergambarkan, model terhubung, model bersarang ini hanya satu disiplin ilmu. Ya, ilmu, misalkan ilmu sosial, ilmu bahan ilmu bahan ilmu bidang alam seperti tadi ya dicontohkan benda-benda langit gitu kan. Oke, itu hanya satu bidang ilmu saja gitu yang memang terhubung di dalam satu disiplin ilmu gitu ya. Yang kedua, pengintegrasian kurikulum beberapa disiplin ilmu antar disiplin ilmu. Jadi dia bisa mengintegrasikan satu bidang di ilmu bisa berbagi dengan ilmu yang lain, artinya bisa dipadukan ya. Di sini bisa dengan model terurut, model terbagi, model terjaring, model tertali, dan seterusnya. Kemudian model pengintegrasian kurikulum di dalam dan beberapa disiplin ilmu yang memang itu bisa mungkin dalam satu kajian ilmu atau dengan kajian ilmu yang lain atau dengan model jaringan gitu ya. Oke, bisa selanjutnya. Nah, bagaimana sih alur pengembangan kurikulum terintegrasi ini? Ada 3 alur pengembangan kurikulum terintegrasi. Pertama, perencanaan kurikulum terintegrasi. Bagaimana sih perencanaan kurikulum terintegrasi ini? Coba teman-teman kita lihat. Ada 5 ya dalam perencanaan kurikulum terintegrasi. Ada 5 aspek yang harus dilalui dalam perencanaan kurikulum terintegrasi ini.
Yang pertama, jadi untuk menyusun ya perencanaan kurikulum terintegrasi harus memperhatikan bentuknya ya, ada 5 bentuk. Tetapi sebelum pada 5 bentuk itu, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan, menyampaikan bahwa perencanaan itu ya ada tujuannya bisa mencapai seperangkat operasi atau operasional yang konsisten dan terkoordinasi guna memperoleh hasil yang diinginkan. Jadi secara mendasar bahwa perencanaan itu suatu proses intelektual ya teman-teman semua yang melibatkan pembuatan keputusan sehingga proses ini ya proses perencanaan dalam pengembangan kurikulum terintegrasi merupakan suatu keharusan yang tidak terelakkan atau yang harus dilakukan, tidak boleh terlewatkan gitu. Oke, kemudian tadi ya, untuk menyusun perencanaan kurikulum terintegrasi, maka ada 5 bentuk perencanaan, 5 bentuk perencanaan pengembangan kurikulum terintegrasi. Yang pertama, program atau unit ya merupakan satu kesatuan dari seluruh bahan pelajaran. Faktor yang menyatukan adalah masalah-masalah yang akan diselidiki dan dipecahkan oleh anak. Segala aktivitas anak harus berkaitan dengan pokok masalah. Oke. Nah, seluruh bahan pelajaran dipergunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga guru harus menyiapkan menyiapkan proses atau alur yang mana pembelajaran tersebut bisa membangun sikap kritis anak gitu ya dalam memecahkan pokok masalah tersebut. Jadi kajiannya itu adalah permasalahan, bagaimana si anak tuh bisa memecahkan suatu persoalan tersebut. Gitu. Materinya bukan hanya ini apa atau dan lain sebagainya, tetapi di situ ada proyek yang harus diselesaikan oleh anak. Oke. Bisa proyek itu berupa drama, seni tari, kemudian lukis dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya ya. Kedua, dalam perencanaan program didasarkan pada kebutuhan peserta didik ya, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, baik yang menyangkut jasmani atau rohani. Oke, yang ketiga terkait dengan perencanaan dalam bentuk perencanaan kurikulum terintegrasi ada dalam program peserta didik, dalam program atau dalam unit anak dihadapkan pada berbagai situasi yang mengandung permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa mengaitkan ya dengan pelajaran-pelajaran atau bahan-bahan kajian yang ada di sekolah atau di PAUD sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Kemudian yang keempat, ya, keempat, unit mempergunakan dorongan-dorongan sewajarnya pada diri peserta didik dengan melandaskan diri pada teori belajar. Jadi jangan keluar dari teori belajar. Ya, kan banyak tuh teori belajar tuh. Nah, peserta didik diberi kesempatan melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan minatnya, sehingga guru harus mempersiapkan tuh beberapa mungkin yang menjadi alternatif bagaimana siswa itu bisa mengeksplorkan dirinya atau berekspresi bagaimana dia bisa minat terhadap suatu pelajaran tersebut gitu. Sehingga muncul tuh ada minat anak, ketertarikan anak terhadap sesuatu gitu ya. Kelima, pelaksanaan unit sering atau program PAUD sering memerlukan waktu yang relatif lebih lama daripada pelajaran biasa di kelas gitu ya. Jadi pelaksanaan kurikulum terintegrasi memang sedikit waktu yang lebih lama daripada pelajaran biasa atau secara klasikal gitu. Nah, kedua itu tadi terkait dengan perencanaan. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Di dalam pelaksanaan kurikulum terintegrasi dapat direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan bagi suatu jenjang pendidikan. Dalam hal ini kita jenjang pendidikan
anak usia dini. Nah, kegiatan proses belajar mengajar erat kaitannya dengan tugas-tugas guru. Jelas ya. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya menyusun rencana pelaksanaan program atau RPPH, kemudian menyusun jadwal RPPH, RPPM atau Promes atau program semester ya. Kemudian harus menyusun jadwal pelaksanaan. Nah, ini yang memang jangan terlewatkan. Ketika menyusun rencana pelaksanaan program ini harus ditentukan tahunnya, kemudian bulannya, tanggalnya, harinya, kemudian pada waktu dan waktu. Jadi harus terurai ya, mulai dari tahun, bulan, tanggal, hari, kemudian apa yang akan dilaksanakan gitu. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pelajaran, pengisian daftar penilaian, ini tentu ya, jangan sampai terlewatkan juga karena bagaimanapun sebaik-baik perencanaan, sebaik-baik pelaksanaan, ketika penilaian tidak dilakukan itu sangat akan kurang ya dalam kemajuan belajar siswa karena dia tidak bisa melihat sejauh mana prestasi atau kompetensi siswa atau anak yang sudah diperoleh gitu atau perkembangan anak sudah capaiannya sudah sampai mana. Ketika penilaian terlewatkan itu akan tidak bisa memantau lah apa capaian yang didapatkan oleh anak gitu. Kemudian terakhir pengisian buku laporan pribadi peserta didik. Oke, itu ya terkait dengan pelaksanaan kurikulum terintegrasi. Kemudian yang terakhir terkait evaluasi. Nah, terkait evaluasi kurikulum terintegrasi, ini kita bisa lihat bahwa evaluasi pengembangan kurikulum terintegrasi ini dipandang sebagai suatu proses ya pembuat keputusan tentang kurikulum di dalam sekolah atau proses pengajaran yang dibatasi oleh minat-minat pihak luar seperti orang tua, karyawan, masyarakat lokal atau masyarakat luas. Oke, itu ya teman-teman sekedar pengertian evaluasi kurikulum terintegrasi. Kemudian bagaimana peranan evaluasi kurikulum bagi pimpinan berkenaan dengan hal tersebut ya. Evaluasi sebagai moral judgment. Ya, peranan evaluasi ini bisa dikatakan sebagai evaluasi sebagai moral judgment, evaluasi dan penentu keputusan serta evaluasi konsensus nilai. Itu menurut salah satu referensi yang saya kutip dari bukunya Nana Shaudi ya. Teman-teman semua bahwa kita bisa melihat ya dua jenis evaluasi yang dilaksanakan oleh guru untuk mengetahui keberhasilan proses penerapan kurikulum di kelas. Yang pertama, evaluasi formatif. Apa ada yang tahu evaluasi formatif ini? Oke, saya jelaskan ya secara gambaran besarnya. Evaluasi formatif adalah evaluasi atau penilaian yang dilakukan setelah satu pokok bahasan selesai dipelajari oleh peserta didik. Jadi satu tema sudah dipelajari, kita melakukan evaluasi. Itulah evaluasi formatif. Oke, evaluasi formatif terutama dimaksudkan untuk memberikan umpan balik ya kepada guru mengenai keberhasilan proses belajar mengajarnya atau kegiatan belajar mengajarnya. Evaluasi formatif ini dapat dilaksanakan dengan tes lisan atau tes tertulis, tetapi untuk anak ketika tes tertulis mungkin bisa divariasikan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu, sesuai dengan kebutuhan pada penilaian aspek tersebut ya. Kemudian yang kedua ada evaluasi sumatif. Apa itu evaluasi sumatif? Nah, di sini teman-teman semua perlu diingat bahwa evaluasi sumatif ini adalah yang diselenggarakan oleh guru
ya, setelah menempuh satu jangka waktu tertentu atau misal jika lembaganya memiliki program penilaian triwulan atau 3 bulan sekali, ya dilakukanlah 3 bulan sekali. Berarti triwulan atau 3 bulan sekali itu dilakukan evaluasi gitu ya, atau semesteran 6 bulan sekali gitu ya. Jadi itu sesuai dengan ciri khas atau kebutuhan dari lembaga tersebut. Nah, dalam pelaksanaan tes sumatif ini sering juga bisa dikatakan dengan kalau di sekolah dasar hingga menengah itu hingga perguruan tinggi mungkin dikatakan UTS, UAS gitu ya, ujian semester atau ulangan umum nasional dan biasanya diselenggarakan secara serempak untuk seluruh sekolah. Nah, bagaimana di PAUD? Evaluasi sumatif berfungsi untuk menetapkan keseluruhan penilaian program. Jadi karena penilaian yang dilakukan itu secara kalau di PAUD itu setiap hari, yaitu secara langsung, yaitu jadi ada namanya akumulasi ya, sampai mana tahapan yang sudah berkembang gitu selama proses pembelajaran satu semester yang dilakukan oleh guru bersama anak-anak gitu. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting ya, baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan maupun pada pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum. Jadi hasil dari evaluasi ini bisa digunakan untuk kebijaksanaan pendidikan dan bisa sebagai refleksi ya sebetulnya, sebagai refleksi untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang akan datang. Begitu ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah ini ada model evaluasi kurikulum terintegrasi di mana penilaian ya bisa berupa non-tes, bisa dilihat dari skala sikap, daftar periksa, kuesioner, catatan anekdot, portofolio, catatan sekolah. Ini saya rasa di lembaga PAUD memang pas ya untuk penilaian non-tes ini. Tapi lagi-lagi baik non-tes maupun tes itu harus ada penilaian dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai gitu ya. Ada tes, macam-macam tes, ada tes lisan, tes tertulis, tes perbuatan. Ini juga cocok sebetulnya ya sebagai di lingkungan PAUD. Nah, tergantung bagaimana guru bisa mengemas penilaian ini gitu ketika kegiatan pelaksanaan penilaian. Begitu ya teman-teman semua. Saya harap ini menjadikan materi yang bermanfaat untuk kita semua pada pertemuan ke-8, pertemuan setelah UTS ini. Jika ada pertanyaan atau yang akan didiskusikan, silakan. Gitu ya. Oke, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-8 ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.